Baik, karena latihan hari ini kakak-kakak pembina juga apa yang bisa tahu di Google Meet. Eh, untuk kesempatan pertama, saya berikan waktu kepada Kak Aji untuk membuka sesi latihan virtual kita pada siang hari ini. Untuk Kak Aji dan kesempatan kami.
Oke, terima kasih pada Kak Aji atas segala arahan dan bimbingannya, sehingga bisa dilaksanakan oleh adik-adik calon penambang maupun seluruh anggota dan pramuka terus depan yang berpangkalan di SMA. Baik, adik-adik yang kakak banggakan, hari ini rencana kita adalah perihal optimalisasi latihan kepramukaan di SMA satu Prambanan. Kenapa harus dioptimalkan pertanyaan? Nah, sebenarnya latihan pramuka sudah dijalankan, terima kasih oleh adik-adik di Wanambalan yang setiap ada perintah dari kakak pembina sudah dilaksanakan dengan baik. Tetapi di latihan yang sudah dilaksanakan sebenarnya masih banyak yang perlu diperbaiki. Nah, kalau untuk kita pertama adalah SKU, karena secara aturan SKU itu adalah syarat kecakapan umum seorang anggota pramuka. Jadi bagaimana adik-adik bisa dilihat apakah latihannya itu berhasil atau tidak itu dari penyelesaian SKU. Terlebih dari itu, selain pengisian SKU, kalau memang adik-adik punya satu keterampilan, satu kebisaan, itu nanti bisa diajukan untuk melaksanakan tes namanya tes kecakapan khusus atau yang nantinya akan mendapatkan PKK. Seperti kemarin kita latihan penanggulangan bencana dengan melakukan pemadaman ringan. Itu salah satu poin bagaimana kita berlatih dan nanti para anggota pramuka penegak bisa mendapatkan tanda kecakapan. Baik, adik-adik yang kakak banggakan. Ini hadir kelas berapa saja ini? Baik, kita lanjut saja. Kaitannya dengan optimalisasi latihan kepramukaan di SMA Negeri Prambanan Klaten. Jadi ketika kita bicara latihan, itu berarti segala sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang supaya kita pandai, supaya kita mahir dalam satu hal. Katanya dengan latihan kepramukaan, bahkan ada yang berulang, alah latihan pramuka itu apa? Tak penting misalkan. Tapi perlu adik-adik ketahui bahwa gerakan pramuka itu satu-satunya gerakan kepanduan yang resmi yang dititipi oleh Kementerian Pendidikan Nasional untuk ikut membentuk karakter bangsa. Jadi satu-satunya gerakan kepanduan yang sah, yang diizinkan oleh pemerintah, serta kegiatannya itu bersifat sukarela dan menyenangkan. Jadi PR buat teman-teman calon Dewan Ambalan khususnya. Jadi bagaimana nanti setelah dilantik bisa mengemas kegiatan kepramukaan di pangkalan gugus depan kita itu menjadi kegiatan latihan yang menarik dan menyenangkan. Misalkan mau latihan seperti kemarin latihan penanggulangan bencana, mau latihan di sekolah kita ada wall climbing Kak, kita ajar wall climbing atau kita panjat, kita latihan misalkan rappel dance lewat wall, boleh.
Jadi silahkan direncanakan kegiatan sesuai minat adik-adik anggota pramuka dan nanti mohon izin pembina setelah direncanakan, oh kami mau latihan ini nanti tinggal didiskusikan dengan pembina. Bagaimana baiknya, tempatnya di mana, alatnya sudah lengkap atau belum, nanti kita bicarakan bersama. Baik, menindaklanjuti materi kita hari ini tentang optimalisasi kegiatan. Ada baiknya kita pahami dulu. Jadi, pahami dulu apa itu pramuka, bedanya pramuka SMP karo SMA kuwi apa, nanti kita pelajari bareng. Terus kemudian kira-kira adik-adik calon Dewan Ambelan kira-kira bisa menyelesaikan SKL-nya maksimal kapan? Hari Selasa sepertinya sudah bulan Maret. Dan baru lagi nanti untuk yang kelas 12 secara aturan sebagai siswa SMA Prambanan itu waktunya sudah tidak banyak lagi. Jadi apabila estafet kepemimpinan tidak segera diberikan kepada adik-adik yang calon Dewan Ambelan, nanti malah justru terjadi kekosongan. Jadi kita harap mungkin bulan Maret ya, Maret itu sudah bisa menyelesaikan semua SKU-nya. Mulai dari SKU nomor 1 sampai SKU terakhir. Sembari menunggu saya tampilkan materi, silakan di on cam teman-teman, silakan kameranya dinyalakan. Jangan-jangan gabung di sini orangnya tidur kalau tidak nyalakan kamera. Gitu. Baik adik-adik, kita lanjutkan materi kita hari ini tentang optimalisasi latihan kepramukaan di SMA Negeri 1 Prambanan. Karena di awal tadi sudah kakak buka perihal latihan yang menarik itu seperti apa, bagaimana kita rencanakan. Alangkah baiknya kita pahami lagi, kita review lagi, kita buka lagi tentang materi penegak. Penegak itu apa? Bedanya karo pembelaan itu apa? Bedanya karo siaga apa? Bedanya dengan racana apa? Kita bahas. Baik, pengertian pramuka penegak. Kalau pramuka itu adalah semua orang yang berjiwa muda yang mempunyai keinginan untuk membangun sumber daya bangsa Indonesia. Karena Praja Muda Karana ya, Praja Muda Karana. Praja itu artinya muda,
Ya, itu artinya yang berjiwa muda karena dia bekerja. Kembali ke pramuka penegak. Kalau dalam kepramukaan, pramuka itu sebenarnya tidak dihitung berdasarkan kelasnya. Kelas 1 kue calon ambalan, kelas 2 peambalan, kelas 3 laksana tidak. Jadi sebenarnya kalau secara struktur pramukaan, pramuka itu dihitung berdasarkan usianya. Tapi karena pramuka di Indonesia ini sangat banyak, sehingga untuk mempermudahnya kita gunakan kelas saja. Karena toh mayoritas yang ikut dalam gerakan pramuka itu mereka-mereka yang masih di usia sekolah. Ada yang di luar usia sekolah tapi sudah sangat sedikit jumlahnya. Jadi secara umum usia 16 sampai 20 tahun itu ketika disebut penegak itu juga bisa disebut masa awal remaja, masa ketika seorang pemuda atau pemudi itu sedang mencari jati diri, memiliki semangat yang kuat, suka misalnya suka berdebat, suka memiliki kemauan yang kuat. Nah, di sini ketika pramuka penegak itu mempunyai segala sesuatu yang lebih dan sebaiknya diarahkan untuk ke hal-hal yang positif seperti latihan. Sejarah atau kiasan dasar perjuangan bangsa kaitannya dengan kepenegaan itu bahwa eh, secara berjuang bangsa Indonesia menuju era proklamasi 17 Agustus 1945 itu mulai tegak atau mulai berdiri. Ya, kenapa disebut penegak? Itu kemerdekaan mulai berdiri, mulai tegak. Itu kiasan dasarnya. Kemudian pengorganisasian dan kegiatan kepenegaan. Jadi tentu sudah hafal, sudah paham apa yang gambar yang ada di layar HP maupun di layar laptop adik-adik. Di situ ada eh, tanda jabatan pengurus Dewan Ambalan yang ada di rodanya itu, terus kemudian ada lambang tunas kelapa, siluet tunas kelapa, terus kemudian ada bintang, itu adalah tanda jabatan pengurus Dewan Ambalan. Kemudian sebelah kanan ada 3 strip, itu tempatnya di mana? Itu tempatnya ada di saku kanan atau di dada kanan. Itu adalah tanda jabatan untuk pemimpin sangga utama atau yang disebut pinsa. Di pinsa ini pedok, ya cewek, ya cowok, ada. Setiap sangga mempunyai pimpinan sangga utama. Kemudian ada pemimpin sangga, kemudian ada wakil pemimpin sangga. Kembali ke sebelah paling kiri, itu ada tanda jabatan pengurus Dewan Ambalan. Itu jadi mulai pradana, kerani, dewan, dewan adat, itu semua mengenakan tanda jabatan yang sama. Jadi nek lanang pradana, wedok ya pradana. Jadi tidak yang cowok pradana, yang wedok pradani. Jadi semuanya adalah pradana. Kemudian secara aturan, secara struktur, secara kelengkapan bahwa ambalan penegak itu adalah satuan kelompok pramuka penegak yang terdiri dari 12 sampai 32 pramuka penegak. Jadi satu ambalan, satu kepengurusan ambalan itu secara ringnya, secara aturannya itu terdiri dari 12 sampai 32 pramuka. Tapi kenapa ambalan yang ada kenapa banyak Kak? Misalnya satu sekolah jadi satu ambalan. Ya PR kita bersama. Bagaimana kita mengakomodasi, mengorganisasi sesuatu yang banyak ini menjadi sesuatu yang sesuai aturan. Kita tata bersama-sama agar
enak dalam latihan, tapi kita sudah sesuai. Kata ambalan berasal dari bahasa Jawa yang artinya ambal-ambal. Kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh sekelompok orang. Ambalan penegak mengandung pengertian kiasan dasar, kegiatan yang penuh kegiatan bakti dan persabaran terus-menerus dilakukan dalam menegakkan mengisi kemerdekaan. Dan 17 Agustus sudah lewat, 1945 maksudnya. Jadi kemerdekaan sudah ada di tangan. Tugas kita bersama, tugas bangsa Indonesia secara keseluruhan untuk mengisi kemerdekaan secara terus-menerus. Kemudian ketika tadi ada ambalan, kemudian satuan atau kelompok kecil di bawahnya, itu ada yang namanya sangga. Sangga sendiri sebenarnya beranggotakan 4 sampai 8 pramuka penegak. Jadi kata sangga sendiri mengandung pengertian sebagai penopang, atau sangga dalam hal memberi pengertian sebagai penopang kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Kalau dalam kiasan dasar, sangga dalam penegak itu sebenarnya sudah dibikinkan nama atau kiasan itu ada 5, dari sangga perintis, atau pencopa, penegas, pelaksana. Itu boleh digunakan. Tapi misalkan, Kak, saya pengen nama sangga yang lain, tidak seperti itu saja, boleh. Yang penting dalam pelaksanaannya ada kiasannya, terus kemudian kita sepakati bersama-sama. Dalam kepengurusan dan kegiatan kepenegakan, Dewan Ambalan Penegak itu antara Dewan Ambalan Penegak, kalau di sini misalkan di SMA Prambanan ada Dewan Penegak RA Kartini dengan Dewan Ambalan Insinyur Soekarno, itu adalah satuan sendiri-sendiri yang terpisah. Soekarno juga mengorganisasi atau mengurusi organisasinya di RA Kartini juga mengurusi organisasinya sendiri. Jadi masing-masing ambalan, ambalan putra, ambalan putri itu ngurusi atau mengelola satuannya masing-masing. Karena dalam kepramukaan, pendidikan pramukaan itu berlaku yang namanya satuan terpisah. Jadi ketika latihan yo cah lanang ben ora isin karo cah wedok yo ben ora isin karo. Makanya satuannya disendirikan. Kemudian dalam pelaksanaannya, Dewan Ambalan itu bertugas untuk menyusun, merencanakan, memprogram, dan mengadakan dan menjalankan dan mengamalkan semua keputusan Dewan, mengadministrasikan semua kegiatan satuan. Dan keputusan Dewan dibuat secara demikian. Dan ada Dewan Ambalan, yang berikutnya ada Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan adalah dewan yang dibentuk untuk mendampingi Dewan Ambalan yang anggotanya terdiri dari para anggota ambalan yang sudah dilantik dan diketahui oleh pemangku. Ini kalau dalam OSIS itu ada namanya MPK, majelis pengurus kelas. Tapi kalau dalam pramuka itu ada namanya Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan bertugas sebagai apa? Menentukan pertama kegiatan pelantikan, penghargaan atas pencapaian TKK atau TKU,
Dan ada beberapa peristiwa yang menyangkut kehormatan pramuka penegak, misalnya naik gulungan dari penggalan ke penegak, terus naik tingkatan dari bantara menuju laksana, dan ada penerimaan anggota tamu, misalkan ada siswa baru, nah itu bisa dimasukkan ke kegiatan penerimaan. Kegiatan pramuka penegak itu banyak sekali. Kemarin kita melakukan kegiatan penanggulangan bencana, ada kajian satuan, yakin, berbagai kursus keterampilan lainnya boleh diadakan. Yang mau kursus jahit, misalnya mau kursus eh, bikin animasi, atau misalnya mau melaksanakan membuat eksperimen misalnya seperti PKW itu boleh. Jadi kegiatan di Ambalan itu bisa direncanakan bersama-sama dengan seluruh anggota. Kalau kegiatan itu kegiatan di dalam hidup ya. Kegiatan di luarnya itu banyak, mulai ada kegiatan saka, saka yang ada di Warsa Klaten ini banyak sekali juga yang berminat di Bayangkara, Saka Bakti Sada, Saka Wirakartika, Saka Taruna Bumi, Saka Kencana. Silakan, silakan ikut. Karena salah satu syarat untuk gabung di Saka itu harus aktif di gugus depan. Kalau kita gambarkan peta perjalanan seorang pramuka penegak itu seperti ini. Mulai dari pembela, setelah lulus SMP, nanti diterima menjadi tamu Ambalan dan menjadi calon penegak, latihan rutin, SKU lengkap, nanti akan dilantik menjadi penegak. Kemudian setelah jadi penegak bantara, itu latihan rutin, bisa menjadi anggota Saka, terus kemudian melakukan ujian SKU, ujian SKK, itu nanti bisa naik tingkatan menjadi penegak laksana. PKU hijau yang di pundak itu tidak hanya bantara, ada laksana. Jadi setelah laksana nanti kalau masih berkesempatan dan berminat itu bisa mengajukan ujian SKO untuk naik tingkatan menjadi penegak Garuda. Biasanya penegak Garuda ini syaratnya lumayan banyak, latihannya cukup gimana. Dan setelah jadi penegak Garuda, usianya sudah 21 tahun, itu nanti bisa menjadi yang namanya anggota Pandika. Pandika itu rata-rata kebanyakan hanya ada di kampus. Di sana yang usianya mulai 21 tahun sampai 25 tahun itu akan menjadi pramuka Pandika. Wadahnya namanya Racana. Kalau dalam Pandika namanya Ambalan, Pandika namanya Racana. Kemudian setelah Pandika menjadi pramuka dewasa, itu bisa menjadi pembina. Kalau dalam masyarakat ya menjadi pramuka. Pramuka dewasa itu tolak ukurnya ketika sudah tidak disebut sebagai bertadike itu tolak ukurnya pertama usia sudah 26 tahun atau sudah menikah. Itu sudah disebut sebagai pramuka dewasa atau pembina. Misalkan usianya 17 tahun atau 20 tahun, sebenarnya secara umur dia masih penegak, tapi sudah menikah. Dia akan masuk sebagai pramuka dewasa. Nah, contoh ini TKU atau tanda kecakapan. Ada bantara, ada laksana. Syaratnya adalah menyelesaikan SKM. Kalau sudah selesai, mau ujian yang namanya ujian TKU itu akan mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK.
kok gambarnya tenda itu apa kan? Itu ada beberapa tingkatan misalnya. Pertama tingkat purwa, ketika sudah bisa melaksanakan kemah yang tingkat dasar, artinya kemah yang sudah kemah bisa, itu akan mendapatkan TKK yang namanya TKK berkemah tingkat purwa, yang logonya bunder. Jika sudah purwa kok masih kemah lagi, kemahnya lebih bagus lagi, lebih menantang, dia akan menjadi PKK yang yang bentuknya kotak di tingkat madya. Dan jadi yang segi 5 itu adalah TKK tingkat pertama. Sudah mumpuni, misalkan diandalkan oleh pembina untuk membantu, sudah bisa merampung namanya TKK tingkat pertama. Kalau sudah banyak, contohnya seperti ini, bisa dipakaikan melalui selendang. Seberapa banyak TKK yang kamu dapatkan, itu bisa diwadai, bisa ditempatkan seperti itu. Saya harapkan juga adik-adik di SMA Prambanan bisa punya TKK yang banyak. Artinya apa ketika TK-nya baik? Berarti kemampuannya sudah banyak, kemampuan kebisaannya banyak. Baik, ada yang ditanyakan adik-adik?